Sebenarnya berapa kebutuhan pakan ketika kita menginginkan domba kita naik, misalkan perharinya itu kenaikan bobotnya itu 3 on. Nah, itu kebutuhan nutrisinya dan pakannya berapa saja itu sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm official semuanya. Terima kasih masih setia bersama kami. Nah, ini adanya sore-sore setengah 4. Kita belum sempat kasih makan domba, tapi kita buat sedikit video konten tentang kebutuhan pakan dan nutrisi domba kita. Jadi gini teman-teman, para ilmuwan itu sudah membuat tabel sebenarnya berapa kebutuhan pakan ketika kita menginginkan domba kita naik, misalkan perharinya itu kenaikan bobotnya itu 3 on. Nah, itu kebutuhan nutrisinya dan pakannya berapa saja itu sudah dibuat oleh data yang kalau kami ngambil itu dari NRC ya. NRC itu National Research Council. Ini sudah kami print kebutuhannya, kami jelaskan sebentar, silahkan di-shoot Mas. Nah, ini adalah ngambil dari, disesuaikan ya dari NRC tahun 2007 dikeluarkannya data ini. Jadi misalkan ini untuk domba yang disape lebih awal dengan potensi pertumbuhan sedang, berarti ini disape lebih awal ini sebelum waktunya nyape dia disape, atau misalkan ini sebelum 3 bulan disape. Kalau untuk pertumbuhan sedang rumusnya ini, misalkan begini, domba ini adalah bobot badan 10 kilo, keinginan kita perharinya naik 0,2 kilo. ADG itu kenaikan bobot harian, ini ambilnya harian 0,2 kilo atau 2 on per hari. Maka bahan kering yang dibutuhkan, pakannya bahan kering yang dibutuhkan adalah 0,5 kilo per ekor. Jadi setengah kilo per ekor bahan keringnya. Itu berarti 0,5 itu adalah 5% dari bobot badan. Ini persen body weight itu berarti ini 0,5 itu didapatkan dari 5% dari bobot badan. Nah, 0,5 kilo ini mengandung protein 0,2 kilo. 2 onnya itu protein. Terus dia mengandung TDN, total digestible nutriennya 0,4 kilo. Dan kalsiumnya kandungannya 3,6 gram, fosfornya 1,8 gram, vitamin A 470 IU, terus vitamin E nya 10 IU. Gitu, seperti itu cara membacanya teman-teman. Tinggal kita pengennya seperti apa, tapi ini adalah hasil rata-rata ya, hasil kesepakatan para peneliti. Jadi mungkin di tempat kita nanti akan butuh penyesuaian, entah itu proteinnya itu lebih tinggi kalau misalkan kita praktekkan, atau mungkin TDA-nya juga itu lebih tinggi gitu. Nah, misalkan ini betina flushing. Flushing itu untuk sebelum diternak. Jadi betina itu sebelum dicampur dengan pejantan sebaiknya di flushing 2 minggu sampai 3 minggu, 2 minggu sebelum diternak, dicampur pejantan atau dikawinkan, sampai 3 minggu setelah dikawinkan itu di flushing makanannya. Seperti ini misalkan. Kalau betinanya itu bobotnya 50 kilo dan kita menginginkan kenaikan 1 on per hari, berarti nanti 3 kilo sebulan, maka butuh bahan pakannya butuh 1,6 kilo pakan kering itu. Kemudian
1,6 kilo itu berarti 3,2% dari bobotnya, yaitu 50 kilo. Nah, dari 1,6 kilo ini itu mengandung 2 on protein dan TDN-nya 1 kilo. Makanan yang terserap itu nantinya 1 kilo, maksudnya seperti itu. Kalau biasanya jenengan pakai persentase, ya nanti tinggal mengkonversi ke persen. Biasanya kalau di tabel pakan itu kan protein itu persen, berapa persen, TDN-nya berapa persen itu. Ya tinggal nanti konversi dari sini, tinggal dihitung. Terus kalsiumnya 5,4 gram, fosfornya 2,7 gram, dan seterusnya. Ini ada untuk betina non laktasi 15 minggu pertama kehamilan. Ini masing-masing nanti akan berbeda kebutuhannya, teman-teman. 4 minggu terakhir kehamilan, 4 minggu terakhir kebuntingan, 6-8 minggu pertama laktasi atau setelah menyusui, ini setelah kelahiran, dan berbeda-beda. Ini untuk domba betina non laktasi 15 minggu kebuntingan, 4 minggu terakhir kehamilan. Nah, ini 1 bulan terakhir kehamilan. Ini kalau kita lihat di sini butuh protein berapa persen? Proteinnya sangat tinggi, 3,8 on gitu. Oh, ini total body weight ya, ADG ya, berarti 0,2, 2 on, hampir rata semua 2 on. Nih. Terus ini ada juga untuk kambing, teman-teman. Jadi berbeda memang kambing dengan domba, itu memang kebutuhannya juga berbeda. Karena memang jenis hewan yang berbeda. Ini untuk kambing. Untuk cempe yang sedang tumbuh, misalkan bobot 9 kilo. Kita ingin perharinya naiknya ADG itu kenaikan bobot misalkan 0,2 kilo per hari, maka kebutuhan pakannya adalah 0,59 kg. Kebutuhan energi pakan nih, ini 0,59 kilokalori per kilogramnya, ini kebutuhannya seperti itu. Ya, ini memang harus dipelajari sedikit-sedikit. Nah, ini bisa kita dapatkan di internet seperti ini. Kalau misalkan panjenengan punya teman-teman yang kuliah di peternakan, maka ini ada mata kuliah seperti ini, teman-teman. Cara formulasi ransum itu juga dipelajari nanti. Biasanya di semester 4 atau berapa itu dipelajari dalam 16 kali pertemuan. Jadi sangat sulit kalau misalkan kita belajar hanya 1 hari atau 1 jam dan melihat YouTube. Betul-betul harus intens di sini cara membuat formulasi ransum ini. Nah, gitu teman-teman, semoga bermanfaat sedikit yang kami berikan ini. Terima kasih masih setia dengan Hilwaya Farm Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.